Awal dari kecelakaan yang terlalu rapi. Hujan turun sejak sore ketika kabar itu sampai ke telinga detektif Braham Adiatma, pria berusia 39 tahun yang dikenal bukan karena ketegasan, tetapi karena kemampuannya memperhatikan hal-hal kecil yang diabaikan orang lain. Kota Ardeswana, dengan bangunan tuanya yang padat, selalu tampak lebih kelabu saat hujan, dan malam itu semakin sunyi ketika laporan kematian mendadak dari kawasan perbukitan Pinecrest masuk ke kantornya. Korban bernama Anjani Wisesa, 42 tahun, seorang peneliti arsip sejarah lokal. Ia ditemukan tewas di dasar tebing kecil di halaman belakang rumahnya. Awalnya semua orang, termasuk polisi patroli pertama, mengira itu kecelakaan. Permukaan tanah licin setelah hujan, pagar kayu yang lapuk tampak patah, dan posisi tubuh Anjani seolah menunjukkan ia terpeleset. Braham berangkat ke tempat kejadian tanpa ekspektasi apapun. Namun, sejak pertama kali menginjakan kaki di halaman rumah itu, ada sesuatu yang mengganggunya. Bukan pada tubuh korban, melainkan pada rumah itu sendiri. Rumah tua berwarna hijau dengan jendela besar yang tampak dijaga dengan rapi. Tidak ada tanda kekacauan, tidak ada barang hilang, tidak ada jejak pergelutan. Namun terlalu banyak hal yang terlihat teratur seperti disiapkan. Ketika Braham menelusuri halaman, ia menemukan bagian pagar yang patah, tetapi potongannya tidak menunjukkan tanda lapuk seperti bagian lain. Kayu itu patah bersih, seolah ditekan atau dipotong dari sisi tertentu. Tanah licin memang cukup menjelaskan kemungkinan korban terpeleset, tetapi jejak kaki di sekitar pagar hanya milik korban. Tidak ada jejak lain sama sekali, dan itu tidak masuk akal. Mustahil seseorang berjalan ke tepi tebing sendirian di tengah hujan tanpa sebab kuat. Di dalam rumah, Braham memperhatikan rak buku yang tersusun terlalu simetris, meja kerja yang bersih padahal korban dikenal sebagai peneliti yang biasanya meninggalkan catatan berserakan, serta sebuah kalender kecil di dinding yang hanya menandai satu tanggal dengan tinta merah. 14 November, hari korban ditemukan. Semakin lama ia mengamati, semakin jelas bahwa ada yang salah. Kematian itu mungkin saja kecelakaan. Tetapi suasana rumah Anjani membisikkan sesuatu yang berbeda. Ini bukan kejatuhan spontan. Ini sesuatu yang telah dirapikan. Diatur. Dipastikan terlihat alami. Ketika ia membuka laci meja korban, ia menemukan sepucuk amplop yang tidak tertutup, berisi potongan-potongan koran dari tahun-tahun berbeda. Semuanya membahas kecelakaan kecil yang menimpa Anjani selama lebih dari 1 dekade terakhir. Jatuh dari tangga, tergelincir di kamar mandi, terkena benda jatuh di perpustakaan tempatnya bekerja. Semuanya tampak acak, tetapi kini, dengan tubuh korban berada di dasar tebing, pola itu menjadi mencurigakan. Braham menutup amplop itu perlahan. Ada seseorang yang selama bertahun-tahun berada di sekitar korban, menunggu saat yang tepat. Tidak tergesa-gesa, tidak sembrono. Kesalahan kecil yang terakumulasi menjadi kematian terakhir yang tampak wajar. Namun malam itu, hal yang paling membuat Braham yakin bahwa ini bukan kecelakaan adalah ini. Anjani tidak pernah keluar ke halaman belakang ketika hujan. Menurut tetangga, ia membenci licinnya tanah basah karena pernah terjatuh parah 6 tahun lalu. Lalu mengapa ia berada di sana malam itu? Pertanyaan itu menjadi awal dari rangkaian penyelidikan yang perlahan membuka sebuah kebenaran gelap. Ada seseorang yang sangat sabar menunggu momen ini, momen ketika dunia percaya bahwa kematian Anjani hanyalah kecelakaan. Namun Braham tahu, tidak ada rencana berhenti pada kebetulan. Jejak masa lalu korban yang disembunyikan. Pagi setelah kematian Anjani, kabut masih menggantung rendah di perbukitan Pinecrest. Detektif Braham Adiatma kembali ke rumah korban, kali ini tanpa sirene, tanpa polisi patroli, hanya dirinya dan selembar catatan kecil yang semalam ditulisnya dengan rapi. Semalam ia hanya menemukan indikasi kecurigaan, tetapi siang ini ia berniat menyingkap pola yang selama bertahun-tahun tersembunyi. Rumah Anjani menyimpan kesunyian yang janggal, seolah menyimpan napas panjangnya sendiri. Braham menelusuri ruang-ruang yang sebelumnya ia lewati, dan untuk pertama kalinya melihat betapa setiap benda seakan berada pada posisi yang seharusnya. Tidak ada benda yang tampak jarang disentuh, tidak ada barang yang terlihat baru dipindahkan. Rumah itu seperti museum kecil, bukan tempat hidup seseorang dengan rutinitas aktif sebagai peneliti. Braham memeriksa rak perpustakaan mini di ruang tamu. Ada puluhan buku sejarah, terutama tentang perkembangan kota Ardeswana sejak masa kolonial. Namun satu hal menarik perhatian, ada celah yang terlalu rapi di baris ketiga, seolah satu buku hilang, tetapi ruangnya justru bersih dari debu.
berbeda dari celah-celah kosong lain di rak tersebut. Seseorang telah mengambil satu buku dengan sengaja. Dan itu tidak terjadi beberapa jam terakhir. Celah itu menunjukkan waktu yang lebih panjang. Ia mencatat kemungkinan itu dan beralih pada meja kerja korban. Dalam tumpukan dokumen yang ditata seperti baru dirapikan, Braham menemukan catatan pribadi milik Anjani. Catatan itu tidak menunjuk siapapun secara spesifik, tetapi memberikan gambaran jelas tentang kehidupannya beberapa tahun terakhir. Banyak tulisan Anjani tentang orang yang terus mengikutinya, perasaan tidak nyaman setiap pulang larut malam dari arsip kota, dan suara langkah kaki di lorong sempit perpustakaan yang tidak pernah ia temukan sumbernya. Tadinya ia menganggap itu paranoia seorang peneliti yang terlalu sering bekerja sendirian, sampai ia melihat beberapa catatan lain dengan tanggal yang berbeda, tapi isi serupa. Terlalu konsisten untuk dianggap halusinasi harian. Lalu ada sesuatu yang membuat Braham berhenti membaca sejenak. Sebuah catatan 3 tahun lalu, bertuliskan, "Jika terjadi sesuatu padaku, itu bukan kebetulan. Tapi aku tidak tahu siapa dia. Hanya tahu bahwa seseorang menunggu aku lengah." Itu membuat kasus ini semakin jelas. Korban sudah menyadari ancaman, tetapi tidak pernah tahu dari mana asalnya. Braham kemudian pergi ke tempat kerja Anjani, gedung arsip kota Ardeswana. Gedung itu tua dan dingin, penuh lemari metal dan map berumur puluhan tahun. Di sini ia bertemu dengan kepala arsip, seorang pria berwajah tirus bernama Galeno Pramudya. Galeno terlihat terpukul dengan kabar kematian Anjani. Ia menjelaskan bahwa Anjani adalah pekerja teliti, tetapi beberapa minggu terakhir terlihat lebih gelisah dari biasanya. Galeno juga menyebut sesuatu yang menarik. Anjani sedang mengerjakan penelusuran arsip tertentu mengenai sengketa tanah tua yang melibatkan beberapa keluarga lama Ardeswana. Namun ia tidak pernah bercerita detail. Ketika Braham meminta mengakses meja kerja Anjani di kantor arsip, ia menemukan map coklat besar dengan kode FC12 SGT09. Di dalamnya hanya ada kertas kosong. Map itu sengaja dikosongkan. Dan yang lebih mencurigakan, label map tersebut menunjukkan bahwa isi map pernah dikeluarkan 2 hari sebelum kematian korban. Braham tidak pernah percaya pada kebetulan dalam kasus yang sudah sejak awal mengganggu nalurinya. Jika seseorang telah mengawasi korban bertahun-tahun, maka orang itu kemungkinan juga mengetahui apa yang sedang ia teliti. Dan jika isi map itu hilang tepat sebelum Anjani meninggal, maka pelaku tidak hanya ingin korban mati, tetapi ingin menyingkirkan sesuatu yang ia ketahui. Ketika Braham memeriksa ruang arsip lebih dalam, ia menemukan ruang penyimpanan lama di lantai bawah tanah. Lampunya redup, udara berbau karat. Di sana, di pojok terselubung debu, ia menemukan sesuatu yang tampak tak tersentuh selama bertahun-tahun. Sebuah lemari besi kecil dengan tanda inventaris kuno. Setelah meminta Galeno membuka kunci cadangannya, Braham menemukan setumpuk berkas tua. Di salah satu berkas itulah ia menemukan informasi penting, sengketa tanah besar pada tahun 1985 yang melibatkan 2 keluarga berpengaruh, keluarga Wisesa, keluarga Anjani sendiri, dan satu keluarga lain yang namanya sengaja dihapus dari hampir semua catatan resmi. Dengan sisa tinta samar, Braham hanya bisa membaca separuh dari nama itu, Nagara. Namun itu cukup. Seseorang yang menyimpan dendam sejak lama takkan membiarkan catatannya hilang, kecuali untuk menyembunyikan motif. Dan jika dendam itu dimulai sejak 1985, maka kematian Anjani bukan rencana sesaat. Itu adalah puncak dari rencana 40 tahun. Bayangan keluarga Nagara dan awal dendam yang terkubur. Langit Ardeswana menggelap lebih cepat sore itu ketika detektif Braham Adiatma berdiri di depan bangunan tua yang dulu dikenal sebagai kantor agraria lama, sebuah gedung yang kini hampir tidak digunakan. Setelah menemukan nama samar, Nagara, dalam arsip bawah tanah, Braham memutuskan bahwa masa lalu inilah yang harus dibuka terlebih dahulu. Ia tak bisa lagi memeriksa rumah korban tanpa memahami akar dari sengketa tahun 1985 yang tampaknya menjadi kunci seluruh peristiwa ini. Gedung agraria lama memiliki aroma kertas kusam dan debu yang pekat. Lampu neon tua berkelip-kelip, dan lantai berlapis kayu yang sudah rapuh mengeluarkan bunyi setiap kali Braham melangkah. Lembar-lembar arsip yang berceceran menunjukkan betapa ruang ini jarang disentuh. Dengan sabar, ia menelusuri rak demi rak, mencari arsip yang berkaitan dengan tahun tersebut. Setelah hampir 1 jam, ia menemukan sebuah lemari besi yang permukaannya penuh goresan. Labelnya sudah pudar, namun angka tahunnya masih terbaca,
1985 sengketa wilayah utara Ardeswana. Kunci tidak ditemukan, namun pintunya longgar seolah pernah dipaksa dibuka. Braham menarik napas dalam-dalam. Ini tanda lain bahwa seseorang mendahuluinya, dan itu semakin menguatkan bahwa kematian Anjani bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Di dalam lemari, ia menemukan tumpukan peta tua, transkrip pertemuan, dan foto dokumentasi. Banyak halaman yang hilang, tetapi cukup banyak yang tertinggal untuk membangun gambaran besar. Braham menyalakan lampu meja kecil di pojok ruangan dan mulai menelaah semuanya satu persatu. Dari situlah ia mengetahui bahwa dulu, wilayah utara Ardeswana yang kini menjadi kawasan Pinecrest, dulunya merupakan tanah sengketa antara dua keluarga besar, Wisesa dan Nagara. Pada masa itu, keluarga Wisesa, tempat Anjani berasal, memenangkan sengketa setelah melalui proses panjang. Namun kemenangan itu tampak tidak wajar. Ada catatan kecil dalam salah satu transkrip persidangan yang menunjukkan bahwa beberapa dokumen pendukung keluarga Nagara menghilang secara misterius sehari sebelum sidang terakhir. Kehilangan dokumen itu membuat keluarga Nagara kalah, dan setelah itu, nama keluarga itu mulai menghilang dari catatan publik. Tidak ada yang tahu apakah mereka pindah, bangkrut, atau sengaja menghapus jejak. Braham semakin yakin, dendam bisa bertahan puluhan tahun jika tanah, nama keluarga, dan kehormatan hilang. Namun ia butuh lebih dari sekadar dugaan. Braham kembali ke Pinecrest dan mewawancarai beberapa tetangga lama yang mengenal keluarga sekitar sejak puluhan tahun lalu. Dari mereka, ia mendengar kisah bahwa dulu pernah ada keluarga tetangga yang tinggal tak jauh dari rumah Anjani, tetapi rumah itu terbakar habis 25 tahun lalu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada keluarga itu. Mereka pergi tanpa meninggalkan jejak. Tapi satu hal menjadi benang merah. Keluarga itu bermarga Nagara. Dan rumah mereka ternyata hanya berjarak sekitar 100 meter dari halaman belakang tempat Anjani ditemukan tewas. Senja turun ketika Braham memutuskan untuk menelusuri reruntuhan rumah terbakar tersebut. Kini hanya berupa pondasi batu yang ditutupi lumut dan ilalang. Namun saat ia menyusuri bagian yang tersisa, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Jejak sepatu yang relatif baru, tertinggal di tanah yang lembab dan terlindungi oleh atap pohon rindang. Seseorang pernah datang ke lokasi ini belakangan ini. Ketika Braham meneliti lebih bawah, ia menemukan tutup botol air mineral, masih cukup bersih, dan bekas puntung rokok yang belum terlalu usang. Ini bukan lokasi wisata, bukan tempat orang biasa berkunjung. Seseorang sengaja mendatangi tempat yang berhubungan dengan masa lalu yang pahit. Ia memungut puntung rokok itu dan mencatat mereknya. Kemudian ia menyadari sesuatu yang lain. Dari posisi jejak kaki, orang itu berdiri menghadap ke arah rumah Anjani, seolah sedang memperhatikan atau menunggu. Setelah meninggalkan reruntuhan, Braham kembali ke rumah korban. Ia masuk ke ruang kerja dan menatap kalender dengan lingkaran besar pada tanggal 14 November, hari kematian Anjani. Di sisi kanan kalender itu ada catatan kecil, ditulis dengan huruf kecil. Pertemuan penting. Jangan lupa dokumen. Pertemuan dengan siapa? Dokumennya yang mana? Siapa yang ia percaya sampai mau menemui di malam hujan? Semua itu mengarah pada satu kesimpulan yang perlahan terbentuk. Anjani bukan hanya korban yang jatuh dari tebing. Ia dipanggil keluar. Dibujuk. Dibawa ke titik di mana pelaku yakin tidak ada lagi kemungkinan bertahan. Dan jika pelaku telah memata-matai korban selama bertahun-tahun, berarti mereka lebih mengenal kebiasaan Anjani daripada orang lain. Dendam lama mungkin memulai semuanya. Tetapi seseorang mewujudkannya dalam tindakan. Seseorang yang masih hidup. Seseorang yang kembali ke Ardeswana setelah puluhan tahun. Seseorang dari keluarga Nagara. Braham kini sudah tahu sumber dendamnya. Yang ia butuhkan hanyalah satu hal lagi. Menemukan pewaris terakhir keluarga itu. Pewaris terakhir keluarga Nagara dan rantai peristiwa yang disusun dengan teliti. Malam meraya pelan di Ardeswana ketika detektif Braham Adiatma duduk di dalam mobilnya, memandang jalanan sepi di depan rumah sewa Melati, salah satu tempat tinggal murah yang jarang diperhatikan orang. Ia sampai di sana setelah menelusuri jejak administrasi lama yang menggiringnya pada satu nama, Raffin Nagara, pria berusia 45 tahun, satu-satunya anggota keluarga Nagara yang tercatat masih hidup berdasarkan arsip lama universitas dan catatan sipil yang tidak sepenuhnya terhapus. Nama yang nyaris tidak pernah muncul ke permukaan. Nama yang tampak sengaja menghindari dunia.
Nama yang seakan menunggu waktu. Bangunan tempat Rafin tinggal tampak usang, catnya terkelupas, dan lampu lorongnya berkelip seperti lilin yang hampir padam. Dari jendela kamar nomor 2A, Braham melihat sedikit cahaya. Bukan cahaya lampu terang, melainkan cahaya redup, seperti seseorang bekerja hanya ditemani lampu meja kecil. Ketika ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Hanya keheningan dan suara koridor tua yang berderak. Rafin tidak di rumah. Braham tidak memaksa masuk. Ia bukan tipe yang mendorong pintu tanpa surat perintah. Namun ia melihat sesuatu yang penting di depan pintu. Abu rokok dengan merek yang sama seperti puntung yang ia temukan di reruntuhan rumah keluarga Nagara. Pria itu pernah berada di sana baru-baru ini. Dan jika firasatnya benar, pria itu juga berada di dekat rumah Anjani pada malam kematian. Keesokan paginya, Braham kembali, tetapi ruangan 2A sudah kosong. Pemilik rumah sewa, seorang wanita tua bernama Buratri, mengatakan Rafin pindah pagi-pagi sekali. Ia membayar 1 bulan tambahan dan pergi tanpa membawa banyak barang. Hanya 1 koper kecil, 1 tas selempang, dan sebuah map kertas yang selalu ia jaga seperti benda berharga. Dia bilang ada urusan yang akhirnya selesai, kata Buratri. Kata-kata itu menggantung lama di kepala Braham. Urusan yang akhirnya selesai? Jika Rafin benar-benar ingin mengakhiri dendam keluarganya, maka kematian Anjani adalah penutupnya. Namun Braham juga tahu satu hal. Dendam jarang berhenti pada satu titik. Dendam selalu punya bayangannya sendiri. Braham memeriksa kamar 2A setelah mendapat izin pemilik. Ruangan itu kecil, hanya berisi kasur tipis dan meja kayu. Tapi di sudut meja ada kotak kardus yang tertinggal. Di dalamnya ia menemukan potongan koran kuno, semuanya berkaitan dengan sengketa tanah 1985, hilangnya keluarga Nagara dari Ardeswana, serta berita kecil tentang kebakaran rumah yang menewaskan 2 orang dewasa, orang tua Rafin. Braham memperhatikan potongan-potongan itu dan merasakan bagaimana seseorang bisa menyimpan luka bertahun-tahun tanpa pernah menghilang. Setiap artikel itu menjadi bahan bakar untuk satu tujuan, balas dendam. Namun yang paling mengejutkan adalah temuan berikutnya, sebuah foto lama. Foto 2 keluarga, Wisesa dan Nagara, yang dahulu sempat bersahabat sebelum sengketa tanah menghancurkan semuanya. Di belakang foto itu ada tulisan yang buram tetapi masih terbaca. Jika ada yang hilang dari kami, aku akan mengambil semuanya kembali. Tulisan itu bukan milik Rafin, itu tulisan tangan ayahnya. Ini bukan dendam baru, ini warisan. Braham menyimpulkan bahwa Rafin telah mempersiapkan langkah-langkahnya lama sebelum malam kematian Anjani. Ia menelusuri kebiasaan korban, memata-matai jadwal hariannya, dan bahkan mempelajari kelemahannya. Rangkaian kecelakaan kecil yang menimpa Anjani bertahun-tahun lalu bukan kebetulan. Itu ulah seseorang yang menguji, mencoba, mempelajari cara membuat kematian terlihat alami. Anjani tidak pernah menyadari bahwa hidupnya sedang dipetakan. Setiap kecelakaan hanyalah simulasi. Dan ketika Rafin menemukan waktu yang tepat, hujan deras, pagar kayu lapuk, area licin, ia memanfaatkan semua itu. Namun Braham yakin Rafin tidak sekadar ingin membunuh. Ia ingin dunia percaya bahwa kematian itu tidak mencurigakan. Itulah mengapa rumah korban terlalu rapi. Itulah mengapa dokumen penting hilang. Itulah mengapa map investigasi di tempat kerja Anjani kosong. Rafin ingin menghapus jejak setelah menghapus orangnya. Sementara Braham menimbang semua temuan itu, ia menerima panggilan dari kantor polisi Ardeswana. Petugas patroli menemukan sesuatu yang mengejutkan di halte bus Terminal Utara. Koper kecil berwarna hitam yang ditinggalkan seseorang. Di dalam koper itu terdapat 2 benda. Buku harian tua milik keluarga Nagara. Surat tulisan tangan baru yang hanya memiliki 1 kalimat. Semua sudah berakhir, tapi bukan aku yang terakhir. Kalimat itu mengguncang Braham. Jika bukan Rafin yang terakhir, maka ada orang lain dalam bayangan. Dendam keluarga Nagara tidak hanya diwariskan. Dendam itu berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang mungkin belum selesai meski Anjani telah mati. Kini Braham hanya punya 2 pilihan. Mengejar Rafin sebelum ia menghilang, atau menelusuri kemungkinan bahwa ada pelaku lain yang bermain dalam kegelapan. Dan naluri Braham berkata, Rafin bukan otak utamanya. Ia hanya tangan terakhir dari jalan panjang yang dimulai puluhan tahun lalu. Pengungkapan terakhir. Pelaku sebenarnya di balik rencana puluhan tahun.
Senja menuruni kota Ardeswana ketika detektif Braham Adiatma berdiri di balkon kecil kantor polisi, memandang arah terminal utara. Koper yang ditinggalkan Rafin menyisakan pertanyaan yang jauh lebih besar. Bukan aku yang terakhir. Kata-kata itu bukan ancaman, melainkan pengakuan bahwa Rafin hanyalah bagian dari rencana yang lebih luas, bukan perancangnya. Braham kembali ke meja kerjanya, membuka buku harian tua keluarga negara yang ditemukan dalam koper. Buku itu penuh catatan pahit ayah Rafin, Darsa Nagara, yang kehilangan tanah, kehormatan, dan keluarganya setelah kekalahan dalam sengketa tahun 1985. Namun ada satu bagian yang membuat Braham merinding meski ia bukan orang yang mudah tersentak. Pada halaman yang ditulis beberapa hari sebelum kebakaran rumah keluarga Nagara, Darsa menulis, "Jika aku tidak bisa menyelesaikan semuanya, seseorang akan melanjutkannya. Tidak harus anakku. Siapapun yang mengerti bahwa kebenaran harus ditegakkan. Siapapun." Itu kata yang paling mengguncang Braham. Jika dendam ini diwariskan bukan hanya lewat darah, tapi lewat gagasan, maka sangat mungkin ada orang lain yang memegang paham itu. Orang yang mungkin hidup berdampingan dengan warga Ardeswana selama ini, tidak mencolok, tapi mengawasi dari jauh. Braham membaca halaman berikutnya. Ada nama yang disebut berulang kali, Galeno. Galeno Pramudya, Kepala Arsip Kota. Orang yang terlihat paling terpukul saat kabar kematian Anjani disampaikan. Orang yang memberi Braham akses ke dokumen. Orang yang paling mungkin mengetahui berkas mana yang diambil, dan kapan itu hilang. Braham berdiri. Potongan-potongan itu akhirnya membentuk satu gambaran besar. Galeno bukan sekadar kolega korban. Ia pewaris gagasan dendam itu. Tanpa menunggu penguatan, Braham menuju gedung arsip kota. Malam sudah turun. Gedung hampir kosong. Hanya satu ruangan yang masih menyala. Ruang kerja Galeno. Dari jendela, Braham melihat pria itu duduk tenang, memeriksa tumpukan arsip seolah tidak ada hal besar yang terjadi. Braham masuk. Langkahnya mantap tapi tanpa tergesa. Galeno mendongak, tersenyum tipis. Tetapi senyum itu bukan senyum terkejut. Lebih seperti seseorang yang sudah memperkirakan kedatangan itu. "Detektif Adiatma," katanya pelan. "Akhirnya Anda datang." Braham tidak membuang waktu untuk basa-basi. Ia menatap ruangan itu, ruangan yang dipenuhi lemari arsip, catatan tanah, dan dokumen tua. Semuanya dalam pengawasan Galeno selama bertahun-tahun. Terlalu mudah baginya memanipulasi berkas, menghilangkan bukti, atau membuat seolah tidak ada yang berubah. Di atas meja ada map kosong bertanda FC12, SGT09, map yang hilang dari meja kerja Anjani. Kini Braham tahu siapa yang mengosongkannya. Rafin hanya menjalankan apa yang Anda yakini sebagai pewarisan kebenaran, bukan? Pikir Braham dalam hati. Ia tidak perlu mengucapkannya. Ekspresi Galeno sudah mengonfirmasi semuanya. Galeno menghela napas panjang. "Darsa Nagara bukan hanya atasan saya. Dia guru saya. Orang yang mengajari saya bahwa ketidakadilan tidak selalu mendapatkan pembalasannya. Terkadang seseorang harus mengambilnya sendiri." Braham memperhatikan tangan Galeno. Tidak gemetar. Tidak gelisah. Seperti seseorang yang sudah lama menyimpan sesuatu dan akhirnya bisa mengungkapkannya. "Ketika keluarga Nagara jatuh," lanjut Galeno, "saya tahu suatu hari seseorang harus menuntut kembali kebenaran itu. Rafin terlalu muda waktu itu, tapi dendam itu mengalir." Braham akhirnya menemukan satu celah yang membuat semuanya masuk akal. Galeno adalah orang dewasa terdekat keluarga Nagara sebelum tragedi kebakaran rumah mereka. Ia saksi hidup peristiwa itu. Ia mungkin menyelamatkan Rafin, mungkin pula membimbingnya bertahun-tahun setelahnya, secara langsung atau dari jauh. "Anjani menemukan dokumen yang seharusnya tidak ia temukan," kata Galeno sambil menunjuk map kosong. "Jika ia menerbitkannya, semua kepalsuan masa lalu keluarga Wisesa akan terungkap. Tapi tidak ada yang peduli pada tanah berdebu dari 1985, bukan? Jadi saya biarkan Rafin mengambil bagiannya. Sementara Anda menyiapkan panggungnya." Batin Braham. Braham melihat ke seluruh ruangan. Terlalu banyak jejak. Terlalu banyak bukti bahwa Galenolah otak di balik jaringan rencana itu, bukan Rafin. Ia memanipulasi arsip, menghilangkan dokumen, memastikan setiap langkah terlihat alami.
Bahkan mungkin ia yang menyarankan pertemuan rahasia kepada Anjani. Namun ada satu hal yang tidak diprediksi Galeno, ketelitian Braham membaca detail kecil. Braham tidak mengangkat suara. Ia hanya berkata pelan, permainan ini berakhir malam ini. Galeno menutup mata sebentar, seolah menerima kenyataan bahwa langkah yang ia rancang bertahun-tahun runtuh begitu saja. Tanpa perlawanan, Galeno menyerahkan diri. Ketika Borgol mengunci tangan pria itu, Braham melihat sekilas ekspresi yang aneh, bukan takut, bukan menyesal, melainkan lega. Seolah misi panjang akhirnya selesai. Meski gagal total. Beberapa hari kemudian, Raffin ditemukan di sebuah penginapan murah di kota sebelah. Ia tidak melawan. Ia hanya berkata bahwa ia menjalankan apa yang diyakininya benar. Namun ketika diberitahu bahwa Galeno sudah ditangkap, Raffin terpukul. Baginya, Galeno bukan dalang. Galeno adalah penghormatan terakhir pada keluarga yang ia pikir dibela. Kasus itu akhirnya ditutup. Dendam keluarga Nagara bukan dilakukan oleh satu orang, tetapi oleh dua orang dengan luka sejarah yang sama. Raffin pelaksana, Galeno perencana. Namun yang memulai semuanya adalah kebusukan masa lalu, dokumen hilang, manipulasi tanah, dan keadilan yang tak pernah ditegakkan pada zamannya. Saat Braham menuliskan laporan terakhirnya, ia menyadari satu hal. Kebenaran tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu orang yang cukup sabar untuk menemukannya. Dan dendam, betapapun lama disimpan, pada akhirnya tetap berakhir pada satu titik. Kebenaran yang terbuka. Kasus selesai. Ardeswana bisa beristirahat. Dan Braham, ia hanya menatap keluar jendela, bersiap menunggu kasus berikutnya yang akan menantang ketajaman matanya lagi. You Said.